Oke, selamat datang buat kalian semua dan kembali lagi di Hexroom kali ini, di mana aku akan menghantarkan sebuah cerita yang mungkin cukup menarik dan cukup menyeramkan dari sebuah akun di TikTok. Ya, mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa kali ini nggak masuk ke Hexroom? Ya, karena topik kali ini hanya ada satu aja, tapi cukup panjang. Jadi, ya aku bahas ini di Hexroom aja. Di sini kita akan membahas sebuah akun TikTok bernama Kirsty William 91, di mana akun ini mengunggah banyak sekali video, hampir sekitar 30-an video yang menceritakan tentang boneka berhantunya. Menurutku cerita ini cukup menarik ya, jadi kayaknya seru kalau dikupas tuntas ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, tapi sebelumnya silahkan kalian masuk ke kamar kalian seperti biasa dan matikan lampu kamar kalian, pakai headset kalian. Cerita dimulai di video ketiga yang dia upload. Di video ketiganya dia merekam sebuah boneka bayi, ya kayak baby doll gitulah, dan di captionnya ditulis, apakah kalian mendengar suara nafas dari boneka ini? Oke, di video itu terasa aneh gitu ya. Aku nggak ngerti karena waktu aku dengerin juga pakai volume gede pun aku nggak denger apapun. Tapi pada video berikutnya aku mulai paham nih apa yang coba ditunjukkan oleh Kirsty ini. Kalian lihat, boneka itu berubah posisi dengan sendirinya. Nah, dimulai dari sanalah Kirsty menceritakan tentang boneka bayinya. Dia mengatakan bahwa banyak hal-hal aneh terjadi semenjak boneka tersebut ada di rumahnya, seperti suara-suara gaduh dan barang-barang yang tiba-tiba berpindah-pindah tempat sendiri. Sampai suatu saat Kirsty mendengar sesuatu dari ruang lantai bawah rumahnya dan dia mencoba merekam itu. Dan baru kali inilah Kirsty melihat benda bergerak sendiri di depan matanya. Setelah video yang tadi diposting, kemudian mulailah banyak muncul komentar-komentar yang mempertanyakan keaslian video tersebut. Ya biasalah ya netizen gitu kan, pengennya yang real. Dan tidak banyak juga nih yang mengatakan bahwa video itu buatan, fake, settingan, dan sebagainya. Setelah banyaknya komentar seperti itu, kemudian Kirsty mulai tergugah nih untuk membuktikan bahwa hal itu memang benar-benar terjadi kepadanya. Ia coba untuk terus mengawasi boneka tersebut dan siap untuk merekam jika ada sesuatu yang aneh terjadi pada boneka itu. Beberapa kali hal ini terjadi, bahkan semakin lama semakin ekstrim. Setelah video yang terakhir tadi, kemudian muncul lagi nih banyak komentar yang mempertanyakan sebenarnya boneka itu dapat dari mana, boneka itu asal mulanya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian barulah Kirsty ini mencoba untuk menceritakan nih asal mula dia mendapatkan boneka tersebut.
Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan boneka itu saat berlibur ke Spanyol. Saat itu dia sedang jalan-jalan di tempat perbelanjaan. Dan kemudian ya, sayangnya cerita itu tidak selesai. Setelah ini ceritanya akan semakin cukup menegangkan ya. Ini aneh banget sih. Jadi si Kirsty ini itu mencoba untuk menyimpan boneka itu. Jadi dia nggak mau melihat boneka itu. Dan dia menyimpannya di sebuah lemari kecil gitulah ya. Kayak bivet gitu. Dia memasukkan boneka itu di dalamnya. Dan menutup lemari itu. Bahkan Kirsty ini sempat meninggalkan boneka itu di mobil. Dia sengaja karena dia tidak mau terganggu di dalam rumahnya. There she is. Suatu hari, Kirsty dan keluarganya, yaitu suaminya dan anaknya, memutuskan untuk menginap di rumah orang tua Kirsty. Karena Kirsty udah mulai, stres, capek dengan semua hal aneh yang terjadi di rumah. Dan dia hanya ingin istirahat dengan tenang. Tapi ada yang menarik di sini. Sebelum dia pergi, dia sengaja untuk meninggalkan boneka bayinya di rumah dan merekam boneka tersebut. Jadi dia meninggalkan kamera dengan kondisi merekam, terus diarahkan ke bonekanya untuk merekam si boneka ini semalaman. Dia pengen tahu apa yang terjadi. Walaupun sebenarnya si Kirsty ini juga ragu, apakah hal ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Keesokan harinya, Kirsty bercerita bahwa semalam sekitar pukul 2 dini hari, dia terbangun karena telepon dari tetangganya. Tetangganya ini bilang bahwa dia baru saja pulang shift malam dan dia sudah menunggu di depan rumah Kirsty selama 10 menit. Dia mencoba membangunkan Kirsty karena ingin memberitahu bahwa semua jendela di lantai 1 rumah Kirsty terbuka dan dari luar terdengar suara geraman anjing di dalam rumah. Mendengar hal itu, Kirsty benar-benar bingung. Dia menjawab ke tetangganya ini, "Loh, itu nggak mungkin, karena aku tidak sedang di rumah dan anjingku pun ikut bersamaku." Setelah Kirsty menjawab seperti itu, si tetangganya ini terus ngomong, "Tapi ini benar-benar suara anjing di dalam. Apa kamu tidak mendengarnya?" Jadi waktu dia telepon itu, kondisinya di dalam rumahnya Kirsty masih terdengar suara anjing itu. Jadi tetangganya ini nanya ke Kirsty, "Apa kamu nggak dengar nih dari telepon ini?" gitu. Saat itu Kirsty belum sempat buat ngecek kamera yang ditinggalkan di rumahnya. Dan kemudian saat dia cek, entahlah itu apa, dia mengatakan seharusnya di rumah itu tidak ada seorang pun. Selain itu, malam itu terekam juga audio berikut. Ya, itu kedengaran kayak suara anak kecil. Sekali lagi, seharusnya saat itu di rumahnya tidak ada orang sama sekali.
Pada malam berikutnya, si Kirsty ini memutuskan untuk tetap merekam boneka tersebut. Tapi kondisinya Kirsty dan keluarganya ini tidur di rumahnya saat itu. Jadi mereka ada di rumah. Dan ditambah lagi ada keponakannya yang saat itu juga menginap di rumah Kirsty. Dan ini yang terjadi. Entah bagaimana, keponakannya yang saat itu menginap di rumahnya turun ke lantai bawah di tengah malam dan duduk di sana selama 53 menit sampai akhirnya kemudian dia kembali lagi ke kamarnya. Karena semakin lama hal-hal yang terjadi itu semakin mengkhawatirkan, Kirsty kemudian memutuskan untuk membuang boneka tersebut. Dia memberikan boneka itu ke temannya. Namun, sayangnya seminggu kemudian, temannya ini menelpon Kirsty lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk memiliki boneka tersebut. Mereka sendiri merasa diteror, mereka merasa ada hal yang aneh terjadi di rumahnya. Jadi, karena hal itu, mereka memutuskan untuk mengembalikan boneka itu ke Kirsty lagi. This morning I've received this message from my friend's husband. Hi Kirsty, any chance you can get in touch with me ASAP? I really need you to take this doll back as soon as. Please give me a call, thank you. Kirsty semakin lama semakin stres dan akhirnya dia memutuskan untuk menjual boneka tersebut di eBay. Dan hal aneh pun terjadi lagi. Saat dia menjual boneka itu di eBay, dia mendapatkan email dari eBay. Kata email tersebut, Kirsty tidak bisa menjual barang berhantu atau barang terkutuk, ya bahasanya haunted doll. Dia tidak bisa menjual boneka itu di eBay gitu. Padahal kalau kalian sendiri nih, kalian bisa coba buat search di eBay itu haunted doll atau haunted things atau apapun lah hal yang berhantu, itu banyak banget, ada ribuan sampai puluhan ribu item di sana. Tapi anehnya waktu Kirsty ini menjual bonekanya itu ditolak sama eBay gitu aja. Walaupun seperti itu, Kirsty tetap kekeh buat ngejual boneka itu. Dia tetap mencoba menjual boneka itu di eBay tapi dengan nama yang berbeda. Dia menjual boneka ini dengan nama Spanish Doll of TikTok. Ya, saat itu memang boneka ini sudah mulai banyak yang tahu, sudah mulai terkenal. Nah, setelah lama si Kirsty ini tidak mengunggah video apapun, tidak memberikan update apapun, akhirnya suatu hari Kirsty ini mengupload lagi sebuah video dengan wajah yang lebih cerah, dengan kondisi yang lebih baik gitu kan. Dia menceritakan bahwa boneka ini sudah terjual di eBay oleh seseorang dari TikTok dengan username lewis.cindy2. Dan dia pun juga mengatakan bahwa boneka ini sudah dengan pemiliknya. Jadi boneka
ini udah nggak di tangannya lagi. Dan semenjak itu tidak terjadi apapun lagi di rumahnya, tidak ada hal aneh lagi, tidak ada suara-suara aneh lagi dan sebagainya. Dan selain itu, Christy ini juga sempat menceritakan bagaimana asal mula dia mendapatkan boneka tersebut. Jadi ceritanya dia ini lagi berlibur ke Spanyol dan dia jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, ya lebih kayak pasar gitu. Dan kemudian tiba-tiba aja ada seorang laki-laki nih, stranger gitu, datang ke dia gitu, menghampiri dia dan anaknya. Terus dia menyodorkan boneka itu, dia menyodorkan dan mengatakan hal yang tidak Christy mengerti karena bahasanya bahasa Spanyol, tidak berbahasa Inggris. Dia nggak paham apa yang diomongin, terus dia cuma nyodorin bonekanya gitu dan mengulang kata-katanya. Karena Christy bingung, akhirnya dia menerima boneka itu. Anaknya pun juga menginginkan boneka tersebut. Dan semenjak itulah boneka itu ada di tangan Christy. Nah, anehnya lagi, waktu Christy menerima boneka tersebut, si orang ini, si stranger ini itu tuh kayak bersujud gitu, terus kayak orang terima kasih gitu loh. Christy ngomong kayak gitu. Jadi kayak orang yang lega, kayak menangisi sesuatu yang akhirnya dia bisa melepaskan hal itu gitu. Dan semenjak itu 4 hari kemudian saat dia pulang ke rumahnya, hal-hal aneh terjadi seperti yang kalian lihat di video tadi. Ya, itu tadi adalah cerita yang menurutku cukup menarik dari TikTok. Apalagi banyak video-videonya gitu kan. Seru banget, aku suka sama cerita ini. Di luar itu fake atau itu real, menurutku cerita ini worth it kok buat aku ceritakan kembali ke kalian. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Apakah konten ini cukup menarik? Karena kedepannya aku akan ya buat pembahasan-pembahasan lah. Intinya kayak satu pembahasan yang cukup mendalam, kayak teori konspirasi atau ngomongin UFO lagi, ngomongin alien lagi, yang nggak harus 6 hal. Oke? Jadi emang Hexroom ini aku jadiin buat tempat membahas satu hal yang cukup mendalam. Mungkin nanti akan ada review film lagi, tapi aku masukin ke Hexroom ini. Dan itu aja video kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati semua konten yang ada di channel ini. Dan yang terakhir, bye.